Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah. Kisah ini dialami oleh seseorang ketika dia dan beberapa rekannya memancing. Namun siapa sangka, momen memancing yang harusnya menjadi momen yang cukup menyenangkan, ini malah berubah menjadi hal yang cukup menakutkan. Bahkan benar-benar menakutkan. Mereka tidak menyangka bahwa mereka harus mengalami hal tersebut. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Siapkan kopi, siapkan makanan, siapkan cemilan. Dan kalau yang mau mendengarkan saat hendak tertidur, silakan. Semoga kalian bermimpi indah. Dan kalau yang mendengarkan saat bekerja, alangkah baiknya kalian tunggu waktu santai kalian. Tapi kalau kekeh mendengarkan saat bekerja, silakan saja. Semoga pekerjaan kalian dilancarkan. Kalau sudah santai, kita mulai saja ke ceritanya. Peristiwa ini aku alami bersama ketiga temanku. Pada waktu itu, tepat tahun 2006, posisiku sedang menganggur. Beberapa kali aku coba melamar pekerjaan, namun tetap saja tak ada juga panggilan yang datang. Dan selama menganggur ini, kegiatanku hanya memancing. Selain memang hobi, memancing itu bisa menjadi pelepas penat bagiku. Ditambah lagi, salah satu temanku waktu itu dia sedang jaya. Posisinya bekerja di tempat yang enak dan gaji juga besar. Hampir setiap minggu dia selalu mengajak kami bertiga untuk pergi memancing. Bukan pergi memancing ke kolam, melainkan pergi memancing ke sungai-sungai. Dan pagi itu, ketika hari Sabtu, dia datang ke rumahku. Dia mengajak untuk pergi memancing ke suatu tempat. Katanya, menurut temannya yang pernah memancing di sana, ikannya cukup banyak. Dan setelah kutanya secara detail tempatnya di mana, ternyata tempatnya itu cukup jauh. Bahkan harus melewati satu kabupaten. Jarak dari rumah menuju lokasi saja itu memakan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Namun aku langsung mengiyakan ajakan dari temanku ini. Sebut saja namanya Wahyu. Jadi kalau Wahyu yang mengajak, dia pasti akan menjamin semua kebutuhan kami. Dari mulai makan, membeli umpan, kopi, rokok, semuanya dia tanggung. Apalagi kalau dia benar-benar merasa puas ketika memancing, kami semua yang ikut pasti akan diberikan uang saku. Singkat cerita, pada pukul 2, aku berangkat ke rumah Wahyu. Dan di sana sudah ada kedua temanku yang biasa ikut memancing. Sebut saja namanya Agung dan Aceng. Dan teman-temanku ini biasa memanggilku dengan nama Didin. Setelah semua perlengkapan siap, kami mulai berangkat ke lokasi. Rencananya, kami ini akan menginap di sana. Jadi akan pulang nanti pada hari Minggu. Setelah melewati perjalanan yang cukup jauh, akhirnya kita sampai ke sebuah jalan. Yang di kanan dan kirinya ada area pesawahan. Setelah melewati area pesawahan itu, ada sebuah jalan ke sebelah kiri. Jalanan itu masih berupa tanah. Namun kulihat jalanan itu cukup lebar, seperti biasa dilewati oleh mobil. Kami masuk ke jalan tersebut. Aku mengendarai motor mengikuti Wahyu dari belakang. Setelah melewati area pesawahan tersebut, tampak di sebelah kanan dan kirinya ada sebuah perkebunan tebu yang cukup panjang. Setelah melewati perkebunan tebu, kita mulai masuk ke perkebunan yang sekelilingnya hanya ditumbuhi oleh pepohonan. Kulihat jalanannya seperti tidak pernah dilewati oleh mobil.
Cukup jauh kita melintasi perkebunan tersebut. Dan akhirnya kami sampai di pinggir sungai. Setelah sampai di pinggir sungai ini, kulihat spot memancingnya benar-benar enak. Pantas saja temannya Wahyu ini mengatakan kalau di lokasi ini banyak ikannya. Bergegas waktu itu aku turun dari motor. Aku bawa perlengkapan yang kubawa di motorku. Kulihat Wahyu pun mulai menurunkan perlengkapannya. Karena rencananya kami akan menginap, jadi dari rumah aku sudah persiapan untuk membawa tenda. Kebetulan ketika kami memancing itu bertepatan dengan musim hujan. Setelah perlengkapan semua sudah diturunkan, aku lalu mendirikan tenda dibantu dengan Agung dan Aceng. Setelah tenda berdiri, Agung dan Aceng lalu mempersiapkan umpan mereka. Kulihat Wahyu sedang berdiri di pinggir sungai. Aku pun menghampiri Wahyu. "Din, kamu bawa perangkap ikan nggak? Bawa 3 yuk. Nanti pasang ya, jangan lupa." "Siap. Tapi nanti ajalah, udah maghrib. Nanggung, bentar lagi kayaknya udah mau maghrib," ucapku sambil melihat langit. Aku lalu lihat sekeliling. Sekitar 50 meter dari tempat kami berdiam, di sebelah kiri ada sebuah batu yang cukup besar. Ketika menatap batu tersebut, ada perasaan aneh, entah kenapa. Dan setelah batu besar itu sekitar 70 meter, di sana ada lahan yang dipenuhi oleh ilalang. Tampak lahan itu cukup luas membentang. Dan di seberang sungai juga, lahan di sana dipenuhi oleh ilalang. Namun di sebelah kanan, kulihat masih banyak pepohonan besar. Bahkan ada salah satu pohon besar yang akarnya itu sampai ke pinggir sungai. Jadi menurutku bagus untuk menyimpan perangkap ikan di sana. Setelah itu, aku lalu menghampiri Aceng dan Agung. "Ceng, mumpung belum terlalu malam, nyari kayu bakar Gi buat nanti ngeliwet. Takutnya kalau udah malam, kamu keburu asik mancing." "Ya udah deh." Setelah itu, Aceng lalu pergi untuk mencari kayu bakar. Wahyu lalu menghampiriku. "Gimana umpannya udah beres, Gung?" Udah siap." Aku pun mempersiapkan perangkap ikan. Setelah perangkap ikan siap, aku memasukkan umpan yang disiapkan oleh Agung. Aku menunggu Aceng datang. Cukup lama Aceng mencari kayu bakar. Kulihat dia seperti mendekat ke arah batu yang cukup besar itu. Dan saat di batu besar itu, Aceng berjongkok. Kulihat dari kejauhan, Aceng lagi ngapain. Dan tak berapa lama, Wahyu mengajakku ngobrol. Di situ pandanganku teralihkan kepada Wahyu. Ada sekitar 15 menit. Sayup-sayup dari kejauhan mulai terdengar azan maghrib berkumandang. Dan tak berapa lama, Aceng menghampiri kami. Namun kulihat, saat menghampiri kami ini, Aceng seperti memakan sesuatu. Dan saat sudah dekat, aku cukup kaget apa yang dimakan oleh Aceng. Aceng ini seperti memakan bakakak ayam. "Loh, kamu dapat bakakak ayam dari mana, Ceng?" "Itu di bawah batu. Ada yang nyimpen kayaknya. Daripada mau bajir, ngaku makan aja. Kunyah dulu, baru ngomong." Bentar. Aduh. "Kamu ngambil dari sana, Ceng?" "Iya, emang kenapa?" "Wah, jangan-jangan sesajen loh." "Emang kayak sesajen. Itu bakakak ayam tuh disimpan di atas nampan. Ada kopinya, ada telur. Ini telurnya aku ambil. Nah, ngapain disimpan di sana? Ya udah mending aku makan." "Wah, kamu parah, Ceng. Udah, biarin," ucap Wahyu coba menenangkanku dan Aceng. Di situ Aceng masih saja memakan bakakak ayam tersebut. "Kamu mau nggak?" "Oh nggak, makan aja sendiri. Ntar ada apa-apa lagi, Ceng." "Kagak apa-apa.
Tibang bakakak ayam, aku lapar. Soalnya dari tadi siang aku belum makan. Ya udah ntar kita langsung ngeliwat aja, ucap Wahyu. Setelah itu, aku langsung mempersiapkan perangkap ikan. Ditemani oleh Agung, aku berjalan untuk menyimpan perangkap ikan, sedangkan Wahyu dan Aceng berbincang-bincang di dekat tenda. Aku mengambil 3 titik, dan salah satunya di bawah pohon yang akarnya ini menuju ke sungai. Aku simpan di sana. Sisanya di pinggir-pinggir sungai yang terlihat menjadi tempat untuk berkumpul ikan. Setelah aku simpan, aku lalu menghampiri Wahyu dan Agung. Udah disimpan? Ya udah, tar aja lah. Udah azan isya kita mulai mancing. Mau ngeliwat dulu apa mancing dulu? Ya udah ntar aja, jam 8 lah, biar enakan. Jadi sambil nunggu nasi matang, kita memancing. Siapa tahu ikan dapat, kita langsung bakar. Cocok Gung, bener, cocok, ucapku waktu itu. Sedangkan Aceng hanya diam waktu itu. Singkat cerita, setelah isya, tepat pukul 7:30, kami mulai mempersiapkan diri untuk memancing. Kami mulai pergi ke spot masing-masing. Jaraknya memang tidak terlalu berjauhan, hanya sekitar 10 meteran. Aku sendiri memilih spot memancing ini di dekat perangkap ikan di bawah akar pohon tersebut. Aku naik di akar pohon itu karena aku pikir tempat ini paling nyaman. Dan tak jauh dariku, di situ Agung yang berdiri memancing. Sedangkan Wahyu dan Aceng, mereka ke sana lagi. Dan yang paling pojok itu adalah Aceng. Kami mulai memancing. Sekitar setengah jam, kulihat Agung sudah 2 kali menarik ikan. Ikannya lumayan besar, ukuran 3 jari. Sedangkan aku sendiri malahan belum mendapatkan ikan. Wahyu dan Aceng posisinya tidak terlihat, entah mereka sudah dapat ikan atau belum. Tepat pukul 8:30 lebih, di situ aku menyimpan joranku. Aku berjalan ke arah tenda. Rencananya aku akan memasak nasi. Jujur saja, waktu itu perutku sudah mulai lapar. Aku mulai menyalakan kayu bakar. Setelah menyala, aku langsung menanamkan nasi di sana. Dan dari kejauhan, aku melihat posisi Aceng yang sedang memancing ini. Namun tepat di belakangnya, aku seperti melihat ada orang yang berdiri di belakang Aceng. Orang itu mengenakan pakaian hitam dan menggunakan camping. Aku sempat heran, itu siapa? Dan kapan datangnya? Sedangkan Aceng sendiri sepertinya tidak sadar dengan orang yang berdiri di belakangnya. Wahyu pun seperti asik memancing. Kulihat dari arah tenda, dia sepertinya mendapatkan banyak ikan. Agung lalu menghampiriku. Din, ini sekalian mau diolah apa gimana nih buat teman makan? Ya udah, kita bakar aja secukupnya. 8 ikan aja, kamu ada nggak? Aku baru dapat 4. Coba ke si Wahyu atau ke si Aceng, ucap Agung. Ya udah kamu yang samperin sana. Agung lalu menghampiri Wahyu. Ternyata Wahyu memang sudah mendapatkan ikan cukup banyak. Udah dari si Wahyu aja. Setelah Agung mendekat, aku bertanya kepada Agung. Gung, kamu lihat deh ke arah si Aceng. Kenapa emang? Agung menoleh ke arah Aceng. Kamu lihat gak itu yang berdiri di belakang si Aceng? Iya, kayak ada orang. Tapi kok si Aceng gak sadar ya? Kamu diam dulu. Itu orang kapan datangnya, Gung? Iya juga ya. Terus ngapain? Orang itu tampak diam saja berdiri di belakang Aceng. Kamu samperin sana, Gi. Coba cari tahu. Ya udah deh. Agung lalu beranjak berjalan menuju Aceng.
Namun ketika aku memalingkan pandanganku ke arah api dan aku menoleh lagi ke arah Aceng, kulihat sosok orang yang berdiri di belakang Aceng itu sudah tidak ada. Bahkan Agung pun sebelum sampai ke Aceng ini, dia sempat terdiam. Dia seperti melihat ke sekeliling. Sepertinya sama, si Agung ini juga tidak bisa melihat kembali si bapak tersebut. Namun Agung terus berjalan ke arah Aceng. Kulihat dari kejauhan, Agung seperti berbincang dengan si Aceng ini. Aceng menoleh ke arahku. Dia lalu menyimpan jorannya dan berjalan mendekat ke arahku bersama si Agung. "Din, emang tadi ada orang di belakangku?" ucap Aceng. "Iya, emang kamu gak sadar?" "Enggak, cuman tadi kayak aneh." "Aneh gimana?" "Pas lagi mancing, aku seperti mencium bau amis." "Udah gini aja, Ceng. Kamu mancingnya pindah aja. Pindah ke dekat si Wahyu, jangan jauh-jauh." "Iya juga sih ya. Aku di sana kayak ngerasa berbeda. Udah kamu di sana aja pindah sama si Wahyu. Pinggir-pinggiran aja. Jangan sendirian di sana." "Ya udah deh ya." Tak berapa lama Wahyu pun menghampiri kami. "Udah pada matang belum?" "Belum. Bentar lagi paling yuk." "Kamu ikannya dapat banyak yuk?" "Lumayan. Tapi tadi aku kayak ngelihat ini sih ya." "Ngelihat apa yuk?" "Itu di seberang. Kayak ada orang berdiri." "Berdiri gimana?" "Iya, kayak ada orang berdiri. Orang itu pakai pakaian hitam. Dan di kepalanya itu pakai caping." Pas aku ngalihin pandanganku terus ngeliat lagi ke arah depan, sosok itu udah gak ada. "Udah biarinlah, jangan dibahas. Sekarang kita fokus aja memancing," ucapku coba menenangkan situasi. Setelah semuanya matang, di situ kami langsung makan. Di sela-sela kami makan, aku seperti mendengar ada suara gamelan yang bertabuhan. Aku lalu diam, coba menajamkan telingaku. Dan tak berapa lama Aceng nyeletuk. "Hei, kalian dengar suara gamelan gak?" Aku mengisyaratkan supaya Aceng diam. Wahyu dan Agung pun seperti menajamkan pendengarannya. "Iya ya, kayak ada suara gamelan. Udah biarin. Jangan diomong," ucapku coba menenangkan kembali situasi. Jujur saja, waktu itu sebenarnya aku sudah tidak enak perasaan. Entah kenapa. Aku kembali fokus untuk makan. Setelah selesai makan, entah kenapa aku seperti ingin melihat ke arah batu besar tersebut. Walaupun waktu itu posisi gelap, aku seperti melihat di dekat batu besar tersebut seperti ada sosok yang sedang berdiri. Sosoknya aku tidak bisa melihat dengan jelas. Namun yang pasti, dari kepalanya aku melihat dia seperti menggunakan caping. Aku palingkan pandanganku. Di situ Wahyu mengajak ngobrol. Aku pun menimpali obrolan dari Wahyu. Setelah mengobrol, akhirnya kami kembali ke tempat masing-masing untuk melanjutkan memancing. Sebelum pergi ke tempat aku menyimpan joran pancing, aku melihat ke perangkap ikan dulu. Kucek perangkap ikan yang pertama, hanya ada satu ikan. Dan perangkap ikan yang kedua, malahan tidak ada ikan sama sekali. Namun, ketika aku melihat perangkap ikan yang ketiga yang berdekatan dengan aku memancing, aku kaget. Karena di dalam perangkap ikan itu bukannya ikan yang di dalam,
melainkan ular. Dan ular itu tidak satu. Setelah kuangkat dan kulihat di perangkap ikan itu banyak ular, dengan refleks aku langsung buang perangkap ikan itu ke tengah. Agung yang melihatku membuang perangkap ikan langsung menoleh ke arahku. "Din, kenapa dibuang?" "Itu di perangkap ikannya ular semua." "Masa iya sih? Kalau nggak percaya, sono kamu cek sendiri." "Ya udah biarinlah. Fokus aja memancing," ucap Agung. Wahyu dan Aceng, mereka berdiam diri namun menatap ke arahku. Aku kembali memancing. Sekitar setengah jam kemudian, saat aku sedang fokus memancing, di belakangku, tepat di balik pohon tersebut, aku seperti mendengar ada suara orang mendem. Aku menoleh, namun di sana tak ada siapapun. Aku kembali memancing. Dan tak berapa lama, aku dikagetkan dengan suara seseorang. Lagi mancing, Kang. Saat aku menoleh, tepat di samping pohon tersebut, berdiri seorang pria. Saking kagetnya, hampir saja aku meloncat ke sungai tersebut. Aduh, astagfirullah. "Kang, lagi ngapain?" "Saya juga habis mancing, Kang, di sebelah sana." "Oh, emang di sana ada spot mancing juga?" "Ada. Banyak kan, Kang, mancingnya? Cuma 4 orang, Kang." "Oh, boleh saya minta rokok?" "Boleh." Aku lalu menyodorkan rokok kepada pemuda tersebut. "Makasih, Kang. Kalau bisa, mending pulang, jangan dilanjutin mancingnya." "Loh, emang kenapa, Kang?" "Pulang aja, jangan diterusin." Dan tak berapa lama, aku merasakan joran pancingku ini seperti disangkut oleh ikan. Aku tarik pancingan tersebut. Namun saat aku tarik, ternyata tak ada apapun. Umpannya pun masih utuh. Padahal jelas-jelas aku merasakan joran pancingku itu seperti ada yang menarik. Namun saat aku kembali menoleh ke arah pemuda tersebut, pemuda itu sudah hilang. Aku melihat sekeliling. Namun aku tidak melihat kemana pemuda itu pergi. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, aku lalu membereskan pancinganku dan mendekat ke arah Agung. "Din, kamu kenapa kok kayak pucat?" "Enggak, Gung. Kamu lihat pemuda yang lewat gak?" "Pemuda? Enggak ah. Wong aku liatin dari tadi kamu kayak ngobrol sendiri malahan. Aku dengar tadi kamu ngomong. Malah kayak sempat nyodorin rokok malahan." "Yang bener kamu, Gung. Aku tadi ngobrol sama pemuda itu di situ." "Apaan? Kamu ngobrol sendiri kok?" "Wah, ada yang gak beres nih, Gung, di sini. Tadi aku ngobrol sama pemuda itu. Dia bilang supaya kita pulang." "Ah, kamu halusinasi kali, Din." "Enggak, beneran." Dan tak berapa lama saat aku berbincang dengan Agung ini, aku kembali mendengar suara gamelan tersebut. Dan kini, suara tabuhan gamelan itu seperti terdengar cukup jelas. Di situ perasaanku sudah tidak karuan. Di situ aku langsung memanggil Wahyu. "Yuk, sini yuk." Wahyu lalu bangkit dan menghampiri ke arah aku dan Agung. Dia berjongkok. "Kenapa?" Aku menceritakan kepada Wahyu apa yang aku alami. Wahyu hanya terdiam. "Kamu gak salah lihat kan, Din?" "Enggak, beneran. Si Aceng suruh kesinilah." Dan saat aku menoleh ke arah Aceng, di situ aku melihat Aceng ini bangkit. Namun dia berjalan ke arah batu besar. "Ceng,
Aceng, Aceng, aku coba panggil. Wahyu dan Agung pun coba memanggil Aceng. Namun Aceng ini masih tetap diam. Aku lalu berlari menghampiri Aceng yang masih terus berjalan ke arah batu besar. Namun, saat 3 meter lagi aku hendak sampai ke Aceng, di situ aku melihat Aceng ini seperti dituntun oleh sesosok pria tua yang menggunakan camping dan berpakaian serba hitam. Ceng, mau kemana Ceng? Melihat aku mendekat ke arah Aceng, sosok tersebut lalu menoleh ke arahku. Di situ aku benar-benar kaget. Wajah dari sosok pria tua itu benar-benar menyeramkan. Matanya merah. Namun dari wajahnya ini, dia seperti dipenuhi oleh borok. Dia menatap ke arahku. Dan saat kulihat lebih dekat, ternyata di dekat pria tua itu ada beberapa makhluk yang mengelilinginya. Makhluk itu kecil, tingginya sekitar 1 meteran. Namun dari bentuknya ini, dia benar-benar menyeramkan. Telinganya lancip, matanya besar melotot, giginya dipenuhi oleh taring, tangannya panjang. Sosok-sosok kecil itu menatap ke arahku. Di situ aku hanya bisa terdiam. Wahyu dan Agung lalu mendekat ke arahku. Namun saat sudah dekat, mereka pun melihat apa yang aku lihat. Astagfirullah, apa itu? Aceng itu terus saja berjalan mendekat ke arah batu besar tersebut. Dan suara gamelan itu semakin jelas terdengar. Ditambah lagi, kini kami bisa melihat banyak sosok yang menakutkan mulai bermunculan. Rupanya benar-benar menyeramkan. Aku kaget melihat di sana benar-benar dipenuhi oleh sosok yang begitu menyeramkan. Dan yang lebih membuatku kaget, di tengah batu besar tersebut ada sesosok makhluk yang cukup tinggi. Tingginya sekitar 3 meteran. Makhluk itu matanya merah. Dia seperti melotot ke arah kami. Aku waktu itu masih hendak meraih Aceng. Dan ketika aku sudah benar-benar dekat dengan Aceng, sosok laki-laki tua yang menyeramkan itu lalu berhenti menuntun Aceng. Dia lalu menghadangku. Tampak wajahnya seperti benar-benar marah. Dan makhluk kerdil yang menyeramkan itu, dia berada di samping kanan dan kiri kakek tersebut. Mereka seperti menatap ke arahku. Tampak dari mulutnya menyeringai, seperti siap untuk menerkam. Dan dari belakang, kulihat Agung langsung menarik tubuhku. Ayo Din, pergi dulu. Itu si Aceng gimana? Udah biarin, kita nyari pertolongan dulu. Wahyu sudah berlari terlebih dahulu. Dia seperti sudah siap menyalakan motornya. Dan kulihat sosok pria tua dengan makhluk kerdil tersebut. Mereka mulai berjalan mendekat ke arahku. Aku langsung berlari mendekat ke arah Wahyu yang waktu itu seperti sedang menyalakan motornya. Ayo cepat-cepat. Tampak Wahyu cukup kesulitan menyalakan motornya. Dan tak berapa lama, motornya sudah mulai menyala. Aku waktu itu hendak naik ke motorku. Namun Agung masih menarikku. Udah, naik ke motor Wahyu aja. Agung naik dan aku waktu itu paling belakang. Aku sempat menoleh. Sosok laki-laki tua itu terus saja berjalan mendekat ke arah motor kami. Wahyu waktu itu langsung menancap gas motornya. Dan tak berapa lama, motor Wahyu ini sudah melaju mulai melewati kebun-kebun tersebut. Yuk, itu si Aceng gimana? Udah biarin dulu, kita minta pertolongan. Kamu berani ngadepin makhluk kayak gitu? Aku hanya terdiam. Namun di sisi lain, aku bingung. Aceng itu teman dekatku. Bagaimana nasibnya?
Aku tidak bisa membayangkan kondisi Aceng ini seperti apa. Aku hanya bisa diam sambil menangis. Wahyu terus saja menancapkan gas motornya. Hingga tak berapa lama, kami mulai masuk ke perkebunan tebu. Setelah melewati perkebunan tebu itu, kita mulai masuk ke area pesawahan. Setelah area pesawahan itu, tampak dari kejauhan sudah ada beberapa rumah warga. Wahyu terus saja memacu sepeda motor. Hingga saat kita sampai di rumah paling ujung, Wahyu langsung membelokkan motornya ke depan rumah tersebut. Dia langsung turun. Kami pun turun waktu itu. Wahyu bergegas langsung mengetok rumah penduduk tersebut. "Pak, tolong pak, tolong," ucap Wahyu. Dan tak berapa lama, dari dalam rumah keluar seorang pria tua. Tampak dari wajahnya sepertinya dia baru bangun tidur. "Kenapa, ada apa?" "Pak, tolong pak. Teman kami pak, di pinggir sungai pak." "Kenapa? Emang kalian habis ngapain?" "Pak, tolongin teman saya pak," ucap Wahyu sambil menarik tangan si bapak tersebut. "Bentar, kalian siapa?" "Terus udah tenang dulu, yuk tenang dulu," ucap Agung coba menenangkan situasi. "Pak, maaf, kami mau minta tolong. Teman kami tadi diambil setan." "Diambil setan? Kalian gak pada mabok kan?" "Enggak pak, sumpah pak. Kami lagi mancing pak." "Mancing? "Kalian mancing di mana?" "Itu pak, di sungai di sebelah sana pak. Yang dekat ini apa? Yang ada ilalangnya itu yang banyak pak." Astagfirullahaladzim. Sebentar, kalian duduk dulu. Ceritanya pelan-pelan. Saya ambil minum dulu," ucap pria itu yang langsung masuk ke dalam rumah. Kami bertiga hanya diam di luar. Tak berapa lama, pria tua itu keluar kembali sambil membawa beberapa minuman. "Nih, diminum dulu. Kalian ceritanya pelan-pelan. Gimana? Supaya saya ngerti." Setelah itu, Agung lalu menceritakan semua kejadian yang kami alami. Pria tua itu hanya terdiam. Saya bingung harus nolongnya kayak gimana. "Tapi bagaimana teman kami pak?" "Udah, kalian diam dulu." Pria tua itu lalu pergi ke rumah di sebelahnya. Setelah mengetok, tak berapa lama seorang bapak-bapak keluar. Tampak pria tua itu berbincang dengan bapak-bapak tersebut. Setelah berbincang, si bapak yang rumahnya di sebelah pria tua itu lalu pergi berlari. Entah kemana. Namun tak berapa lama kami mendengar ada suara kentongan. Mungkin si bapak itu meminta pertolongan kepada warga yang lain. Sekitar 10 menit kemudian, sudah banyak warga yang mulai berdatangan. Pria tua itu lalu menceritakan kejadian yang kami alami. Beberapa warga di sana mulai menanyakan. Agung waktu itu menjawab pertanyaan warga di sana, sedangkan aku dan Wahyu hanya terdiam. Aku waktu itu tidak fokus mendengarkan pertanyaan dari warga. Pikiranku hanya terfokus akan kondisi Aceng. "Ya udah gini aja, kita rame-rame aja ke sana. Pakai mobil. Siapa tahu teman kamu masih ada di sana," ucap salah satu warga di sana. Dan warga yang mempunyai mobil kolbak waktu itu langsung mengeluarkan mobilnya. Para warga yang datang naik ke mobil tersebut, termasuk kami. Kami ikut ke sana. Singkat cerita, mobil pun sampai di batas jalan yang bisa dilewati oleh mobil. Setelah itu, warga semuanya turun. Mereka mulai berjalan dengan kami yang waktu itu berada paling depan. Tampak beberapa warga membawa lampu senter dan golok waktu itu. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya kami sampai di mana tempat kami memancing. Di situ, warga mulai menyoroti sekeliling tempat tersebut. Dan saat lampu senternya menyorot ke arah batu besar, di situ aku melihat Aceng tergeletak tepat di bawah batu besar tersebut. Sontak melihat kondisi Aceng yang tergeletak, aku langsung berlari mendekat ke arah Aceng. Agung dan Wahyu pun mengikutiku dari belakang.
Setelah sampai ke Aceng, aku langsung melihat kondisi Aceng. Tampak dia seperti tidak sadar. Aku langsung mendengarkan detak jantungnya. Di situ aku sedikit tenang karena detak jantungnya masih berbunyi. Masih hidup. Aku hanya mengangguk. Ya udah cepat bawa aja dulu. Tinggalin tempat ini. Bergegas waktu itu warga langsung menggotong Aceng. Agung dan Wahyu langsung membereskan perlengkapan kami waktu itu. Sedangkan salah satu warga di sana membawa motorku. Kondisi waktu itu aku tidak bisa membawa motor. Badanku benar-benar lemas waktu itu. Aku naik di mobil bak waktu itu. Singkat cerita, kami sampai kembali di pemukiman warga. Di sana, kondisi Aceng masih belum sadar. Beberapa kali usaha dicoba, namun tetap saja Aceng ini tidak sadar. Di sekujur tubuhnya dilihat pun tak ada luka sama sekali. Dan salah satu warga di sana mengusulkan untuk memanggil Mbah Suryo. Menurut warga di sana, Mbah Suryo ini adalah salah satu dukun yang biasa mengurusi hal seperti ini. Salah satu warga lalu pergi untuk menyusuli Mbah Suryo. Sekitar 20 menit kemudian, warga itu datang dengan seorang pria tua. Pria itu menggunakan kaos putih, janggutnya panjang. Namun dari sorot matanya terlihat cukup tajam. Saat dia sudah mendekat, dia hanya menatap tajam ke arah Aceng, lalu menggeleng. Teman kalian ini sudah berbuat kelewatan. Aku gak bisa nolong. Terserah mau dibawa kayak gimana. Maksudnya gimana, Mbah? Ucapku yang kaget mendengar ucapan dari Mbah Suryo ini. Teman kamu ini sudah macam-macam dengan penguasa di sana. Saya sudah tidak bisa tanggung jawab. Teman kalian dibawa oleh makhluk di sana. Mendengar ucapan Mbah Suryo seperti itu, aku langsung lemas. Tampak Agung dan Wahyu pun hanya terdiam. Sudah, bawa balik aja. Tampak Mbah Suryo pun langsung pergi meninggalkan rumah tersebut. Setelah kepergian dari Mbah Suryo, para warga di sana seperti berbisik-bisik. Dan pemilik rumah itu, yang bernama Pak Ahmad, lalu berbicara kepada kami. Nah, gini aja, mending bawa pulang, bawa berobat aja. Siapa tahu memang bisa sembuh di sana. Ya udah Pak, tapi gimana? Kami hanya bawa motor Pak. Udah, nanti pakai mobil aja. Motor, nanti kalian bawa aja masing-masing, satu orang nemeni di mobil. Aku hanya mengangguk waktu itu. Tampak Agung dan Wahyu pun setuju. Malam itu, kami ucapkan banyak terima kasih kepada warga di sana yang sudah mau membantu kami. Walaupun di sepanjang perjalanan, aku masih bingung harus apa yang diucapkan kepada orang tua si Aceng ini. Karena Aceng ini memang sudah tidak mempunyai bapak. Dia hanya mempunyai seorang ibu. Dan dia ini anak satu-satunya. Aku tidak kebayang bagaimana ibunya ketika melihat kondisi Aceng seperti ini. Di sepanjang perjalanan, aku waktu itu yang menemani Aceng di mobil. Aku hanya bisa diam sambil menangis. Entah apa yang terjadi pada kami. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di desa kami. Dan seperti dugaanku, ketika orang tuanya melihat kondisi Aceng seperti itu, dia langsung histeris. Namun Agung dan Wahyu coba menenangkan. Setelah sampai di sana, Wahyu lalu memanggil salah satu mantri di desa tersebut. Dan setelah dicek, menurut mantri tersebut, Aceng lebih baik dibawa ke rumah sakit
Sepertinya Aceng ini mengalami kondisi koma. Namun dari kondisi kesehatannya seperti baik-baik saja, ucap mantri tersebut. Dan malam itu juga, Aceng lalu dibawa ke rumah sakit. Ibu Aceng ini tak henti-henti terus menangis. Aku hanya bisa menenangkan, walaupun dalam hatiku sendiri, aku sangat kalut. Tak terasa, esok pun tiba. Aceng sudah berada di rumah sakit. Namun dokter yang memeriksa Aceng ini bingung. Karena secara kondisi fisik, Aceng ini baik-baik saja. Namun dia tetap tidak sadar. Wahyu dan Agung pun menemaniku dan ibunya di rumah sakit. Di situ, Wahyu lalu bilang, "Gimana kalau kita cari orang pintar aja? Siapa tahu orang pintar itu bisa menyembuhkan si Aceng." Aku mengangguk setuju. Karena secara medis sepertinya sudah tidak bisa diharapkan. Siang itu, kami mencari informasi keberadaan orang pintar tersebut. Dari beberapa teman, akhirnya kami mendapatkan informasi ada 4 orang pintar. Kami mendatangi salah satunya. Setelah menceritakan kejadian yang kami alami, orang pintar itu seperti menerawang. Sekitar setengah jam, orang pintar itu menjelaskan bahwa Aceng ini diambil oleh makhluk penguasa di sana dan akan dijadikan budak di alamnya karena Aceng ini sudah memakan persembahan untuk makhluk di sana. Di situ aku berharap orang pintar ini bisa menolong. Namun kata-katanya cukup membuatku terkejut. Dia bilang, kalau Aceng ini mau kembali, harus menggantinya dengan nyawa orang lain. Kami bertiga mendengar pernyataan dari dukun tersebut sangat kaget. Otomatis kami tidak mau. Kami coba bertanya apakah ada solusi lain. Orang pintar itu hanya menggeleng. Akhirnya kami pulang dari orang pintar itu karena tak ada solusi. Kami coba mendatangi orang pintar yang lain. Sampai 4 orang pintar yang kami dapatkan informasi, semuanya bilang hal yang sama. Setelah 3 hari, kondisi Aceng masih seperti itu di rumah sakit. Aku waktu itu hampir tidak pulang sama sekali. Bahkan orang tuaku sempat datang ke rumah sakit. Namun aku bilang ke orang tuaku, Aceng seperti ini gara-gara kami semua. Jadi kami harus bertanggung jawab. Orang tuaku lalu pulang kembali. Wahyu pun sampai tidak kerja beberapa hari karena melihat kondisi Aceng seperti itu. Sedangkan ibu Aceng hanya menangis saja. Pada hari keempat, waktu itu aku masih di rumah sakit. Wahyu dan Agung pun masih sama menemani kami. Dan siangnya orang tuaku datang. Di situ orang tuaku bilang bahwa orang tuaku mempunyai seorang kenalan. Dan kenalannya ini mempunyai seorang guru dan guru itu berdiam di daerah Tasik. Konon orang itu bisa dimintai tolong. Dan orang tuaku ini menyuruhku untuk menemui temannya. Berbekal informasi dari bapakku, aku dan Wahyu lalu berangkat ke sana. Sedangkan Agung masih berada di rumah sakit. Singkat cerita, setelah diberikan alamat jelas oleh teman bapakku, aku dan Wahyu lalu berangkat menuju Tasik. Ketika sampai di sana, ternyata guru dari temannya bapakku ini adalah seorang pemilik pesantren. Tampak pesantrennya juga cukup besar. Santrinya pun cukup banyak. Singkat cerita, akhirnya kami bertemu dengan orang yang kami tuju. Di situ kami lalu menjelaskan semua peristiwa yang kami alami. Orang itu sebut saja namanya Kiai Mustafa. Kiai Mustafa itu hanya tersenyum mendengar cerita kami.
Setelah itu dia menjelaskan bahwa Aceng ini memang belum waktunya meninggal. Dan kalau sampai 7 hari dibiarkan, Aceng ini pasti akan benar-benar meninggal secara nyata. Namun ruhnya ini diambil oleh makhluk tersebut. Di situ aku berharap bahwa Kiai Mustafa ini bisa menolong. Alhamdulillahnya, Kiai Mustafa ini menyanggupi akan membantu kami. Aku sangat senang mendengar ucapan Kiai Mustafa, seperti mendapatkan sesecah harapan. Kalian tenang, mudah-mudahan Allah mengizinkan teman kalian bisa selamat. Sekarang kalian berdua pulang saja, temani di sana. Kalau Allah mengizinkan, besok mudah-mudahan teman kalian sudah sadar. Nanti malam saya akan coba untuk menolong teman kalian. Aku dan Wahyu hanya mengangguk. Setelah meninggalkan pesantren tersebut, sepanjang perjalanan aku masih berdoa supaya Aceng ini bisa selamat dan kembali seperti sedia kala. Singkat cerita, kami sudah tiba di rumah sakit. Kami menceritakan apa yang kami dengar dari Kiai Mustafa kepada ibunya Aceng ini. Tampak raut wajah ibunya Aceng mulai berubah. Dari mulai sedih seperti cukup tenang. Malam itu di rumah sakit kami terus berdoa supaya Aceng ini cepat sembuh. Dan waktu itu yang di dalam ruangan hanya aku dan ibunya Aceng. Sedangkan Wahyu dan Agung sempat pulang dulu. Tepat pukul 12 malam. Posisi waktu itu aku duduk di samping Aceng. Sedangkan ibunya Aceng ini sedang tertidur karena dia merasa sangat lelah. Entah kenapa saat itu aku benar-benar merasa gelisah. Dan tak berapa lama aku mulai mencium ada aroma bau amis. Bau amis ini cukup menyengat. Lama-kelamaan semakin jelas. Dan saat aku mencari sumber bau tersebut, bau itu seperti bersumber dari tubuh Aceng. Dan saat aku menoleh ke arah Aceng, tepat di samping Aceng, di seberangku, aku melihat ada sesosok pria tua yang wajahnya dipenuhi oleh borok. Sosok itu seperti melotot ke arahku dengan wajah yang cukup marah. Dengan cepat, aku langsung memejamkan mata. Aku langsung berdoa dengan doa yang aku bisa. Waktu itu aku langsung sangat takut. Jujur saja, aku tidak berani membuka mata. Bau amis itu terus saja tercium. Sedangkan mulutku terus saja berdoa. Dan tak berapa lama, aku seperti mendengar suara erangan. Aku belum berani membuka mata. Terus saja aku berdoa. Lama-kelamaan, aroma bau amis itu berubah seperti bau gosong. Aku terus saja membaca doa yang aku bisa. Dan tak berapa lama, bau gosong itu menghilang. Di situ aku lalu membuka mataku. Sosok pria tua itu sudah tidak ada. Kulihat ibunya Aceng pun masih tertidur. Dan saat pukul 2, di situ aku mulai melihat kondisi Aceng. Pelan-pelan tubuhnya seperti mulai bergerak. Ada perasaan senang waktu itu. Aku langsung pegang tangan Aceng. Ceng. Tak berapa lama,
pelan-pelan dia mulai membuka mata. Namun sepertinya dia masih bingung. Dia melihat ke atas, lalu melihat ke samping ke arahku. "Ceng, kamu udah sadar, Ceng?" Mulutnya seperti mau berkata, "Udah, tenang dulu, tenang." Mendengar ucapanku seperti itu, sepertinya ibunya Aceng mendengar. Beliau langsung bangun. Dia langsung mendekat. "Aceng, Aceng." "Bu, tenang dulu. Aceng kayaknya masih bingung." "Iya, udah sadar." "Iya, Bu. Alhamdulillah Aceng sudah sadar." Tak berapa lama Aceng mulai terbejam kembali. "Kok merem lagi?" "Mungkin masih bingung, Bu. Biar dulu suruh tenang." Setelah itu, jujur saja, perasaanku cukup tenang. Dan benar saja, tepat pukul 6 pagi, di situ Aceng sudah sadar. Bahkan kulihat Aceng pun sudah bisa berbicara. Aku belum menanyai apa yang dialami oleh Aceng. Biarkan saja dia tenang dulu. Singkat cerita, 2 hari kemudian, akhirnya Aceng pulang dari rumah sakit. Dan waktu itu biaya semuanya ditanggung oleh Wahyu. Kami cukup senang karena kondisi Aceng sudah mulai membaik. Tak lupa waktu itu aku dan Wahyu pun langsung pergi kembali ke Tasik untuk berterima kasih kepada Kiai Mustofa. Sesampainya di sana, kami langsung mengucapkan terima kasih. Kami juga menceritakan bahwa Aceng ini sudah sadar. Kiai Mustofa menjelaskan, semua itu hanya pertolongan Allah. Kami hanya mengangguk. Setelah itu, Kiai Mustofa menjelaskan supaya kami semua terus memperkuat ibadah kami, supaya dijauhkan dari gangguan-gangguan seperti itu. Menurut penjelasan Kiai Mustofa, sosok makhluk penunggu di sana itu biasa mengikat perjanjian dengan manusia. Dan menurut Kiai Mustofa, orang yang biasa menjadi jembatan untuk menghubungkan orang yang punya niat kepada makhluk tersebut adalah Mbah Suryo. Di situ aku cukup kaget. Pantas saja dia tidak mau menolong Aceng. Ternyata dia sendiri bersekongkol dengan makhluk tersebut. Menurut Kiai Mustofa, Aceng ini memang hendak diambil karena ada salah satu orang yang hendak mengikat perjanjian dengan makhluk tersebut. Dan persembahannya malah dimakan oleh Aceng. Itu masalahnya. Ditambah lagi, menurut Kiai Mustofa, memang kita jangan pernah memakan makanan bekas sesajen. Karena itu hukumnya haram bagi orang Islam. Aku dan Wahyu hanya mengangguk. Setelah berbincang-bincang cukup panjang, akhirnya kami pulang. Setelah pulang, kami langsung menemui Aceng. Terlihat kondisi Aceng juga sudah benar-benar membaik. Nah, di situ kami mulai ngobrol. Kami menanyakan perihal kejadian yang dialami oleh Aceng. Menurut penuturan Aceng, saat Wahyu ini aku panggil, dia fokus memancing. Tepat saat dia memancing, dia merasakan di samping kirinya ini seperti ada sesosok makhluk kerdil yang duduk. Aceng menoleh ke samping, dan saat menoleh ke samping, leher dia dicekik oleh pria tua yang wajahnya ini dipenuhi oleh borok. Setelah itu, Aceng langsung tidak sadar. Dan saat dia sadar, posisi tubuhnya ini sudah tergeletak. Namun dia bisa melihat tubuhnya tergeletak, namun posisi dia di luar. Seakan yang melihatnya ini adalah
jasad lembutnya. Namun dia tidak melihat kami bertiga. Di situ Aceng berteriak minta tolong. Di sekeliling tempat itu dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang menyeramkan. Makhluk menyeramkan itu seperti mentertawai Aceng. Ditambah lagi makhluk besar yang ada di batu tersebut terus saja melotot ke arah Aceng. Dan tak berapa lama, kakek tua yang wajahnya dipenuhi oleh borok itu langsung memukul Aceng dan menyeret Aceng mendekat ke arah makhluk besar itu. Setelah itu Aceng diikat dan dirantai. Ketika dia mendekat ke arah batu besar, dia seperti memasuki suatu tempat yang berbeda. Tempat itu semacam sebuah perkampungan. Namun perkampungan itu seperti dipenuhi oleh makhluk halus. Wajahnya rupa-rupa. Dari mulai kuntilanak, pocong, genderuwo, semuanya ada. Wajahnya cukup seram. Aceng di situ terus saja meminta tolong. Namun makhluk tersebut hanya menertawakan Aceng. Bahkan makhluk kerdil yang selalu mengikuti kakek tua itu sesekali mencakari kaki Aceng. Aceng hanya bisa berteriak-teriak. Hingga saat dia sudah pasrah, dia melihat seperti ada bola cahaya yang masuk ke pemukiman tersebut. Makhluk yang melihat bola cahaya tersebut seperti ketakutan dan menjauh. Namun sosok makhluk besar itu, dia mendekat ke arah cahaya tersebut. Beberapa kali cahaya putih itu seperti dipukul. Namun tetap saja cahaya putih itu hanya diam. Dan tak berapa lama sosok besar itu seperti terpental jauh. Semua makhluk di sana langsung menjauh. Dan tak berapa lama, dia seperti melihat ada sesosok kiai. Dan kiai itu yang melepaskan rantai ikatan Aceng. Aceng lalu ditarik supaya mengikuti kiai tersebut. Dan setelah itu, dia langsung tidak ingat apa-apa. Dan saat membuka mata, dia sudah merasa di tempat yang berbeda. Seperti berada di rumah sakit. Begitulah penuturan dari Aceng. Kami hanya terdiam mendengar cerita Aceng. Bayanganku pun menerawang ketika kami mengalami teror tersebut. Semuanya tampak di luar logika, tapi kami benar-benar mengalami. Disitulah kita harus percaya bahwa alam gaib itu benar-benar ada. Setelah kejadian itu, kami semua benar-benar berhenti memancing. Kami coba mengalihkan hobi kami kepada hal yang lain. Waktu itu sempat aku, Agung, dan Wahyu ingin berterima kasih kepada Pak Ahmad. Namun kami urunkan niat kami. Bukannya kami tidak mau berterima kasih kepada Pak Ahmad. Namun takutnya ketika kami ke sana, kami malah bertemu dengan Mbah Suryo. Dan itu bisa menjadi masalah yang baru. Apalagi setelah kami tahu bahwa Mbah Suryo ini adalah penghubung antara orang yang ingin memuja makhluk gaib di sana. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa kami juga banyak ucapkan terima kasih kepada para penonton yang masih terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, dan dilancarkan rezekinya. Dan bagi para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya.
Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.